Para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, umat paroki Cengkareng yang berbahagia. Pertama-tama, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-44 kepada seluruh umat paroki Cengkareng, Gereja Tritunggal yang Maha Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan selama 44 tahun. Dan kita mohon agar Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan mendampingi langkah-langkah selanjutnya dari umat paroki Cengkareng ini, sehingga hari demi hari kita bertumbuh sebagaimana diharapkan oleh Tuhan sendiri menjadi umat yang rajin berbuat baik. Terima kasih kepada seluruh umat yang dengan peran yang berbeda-beda telah menjadi bagian dari paroki yang sangat kreatif dan hidup ini. Terima kasih kepada para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang langsung terlibat di dalam pelayanan di paroki ini. Dan tentu saja kita semua berterima kasih kepada para imam Tarekat OMI yang selalu mengutus imam-imamnya untuk berjalan bersama-sama mendampingi umat di paroki ini. Profisiat untuk buah-buah kebaikan yang sudah dicapai selama sekian lama. Dan buah-buah itu pasti pantas kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pujian bagi kemuliaannya dan sudah kita jadikan berkat bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, paroki ini berlindung pada Tritunggal yang Maha Kudus. Misteri iman yang paling dalam, tetapi juga semakin sulit, paling sulit untuk dapat ditangkap dengan akal budi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menawarkan satu renungan. Moga-moga membantu budi kita untuk sedikit lebih memahami, tetapi lebih-lebih menggerakkan kita untuk membuka hati, agar kita semakin membiarkan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu merasuk di dalam batin kita. Titik tolak yang saya pakai untuk renungan ini, moga-moga tidak terlalu lama, adalah satu ayat di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Bunyinya begini: apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang namanya seluruh kebenaran itu ya rahasia Tritunggal yang Maha Kudus ini. Ada beberapa tempat lain di mana Yesus berbicara mengenai kebenaran. Nanti pintu masuknya adalah kata kebenaran itu. Ketika Yesus pamit dengan murid-muridnya bahwa Ia akan pergi ke rumah Bapa, Ia mengatakan kepada murid-murid itu bahwa mereka tahu jalan ke situ. Tetapi Thomas menyangkal, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi.
Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ada kata kebenaran lagi. Ayat yang lain adalah ketika Yesus diadili di depan Pontius Pilatus. Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Tetapi waktu itu Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Pilatus tidak menangkap apa yang dimaksud di dalam kata kebenaran itu. Kita boleh yakin bahwa di dalam ayat-ayat yang tersembunyi, yang tadi saya sebut ada 3 ayat itu, tersembunyi rahasia misteri Tritunggal Maha Kudus. Penjelasannya kira-kira begini. Yesus menyatakan diri sebagai jalan. Artinya, lewat Yesus kita dan siapapun dapat sampai kepada sang kebenaran, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Itulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Artinya, Yesus adalah manusia pada waktu itu yang menyatakan, membuat Allah sang kebenaran, Allah sang kasih, itu dapat dilihat, dapat dirasakan. Maka Yesus berkata bahwa dia adalah kebenaran karena menghadirkan Allah sang kebenaran. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah hidup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita mampu dengan rahmat Tuhan mencecap, bukan sekedar memikir, tetapi merasa-rasakan bahwa Allah adalah sang kasih, sang kebenaran itu, kita akan hidup. Bukan asal hidup, tetapi hidup oleh Roh. Dan Roh itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hidup di dalam kasih. Pilatus tidak mau membuka hati terhadap roh kebenaran itu. Ia tidak mampu sampai kepada sang kebenaran itu. Oleh karena itu dia hanya bertanya, apa itu kebenaran? Dan tidak ada jawabannya. Pertanyaan yang terakhir yang mesti kita jawab adalah, bagaimana roh itu, Roh Kudus itu, memimpin kita pelan-pelan menuju ke seluruh kebenaran, yang adalah Allah sang kasih itu. Tentu untuk orang-orang kudus, orang-orang yang hebat-hebat, jalan itu istimewa. Tetapi bagi kita, caranya Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran seringkali mengambil jalan-jalan yang sangat sederhana. Saya memberikan 1-2 contoh sederhana. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung ke salah satu paroki. Di paroki itu pada waktu itu ada ujian baptis untuk calon baptis dewasa. Romo paroki menguji salah seorang bapak yang sudah senior, usia sekitar 70 tahun. Ketika dia selesai menguji calon-calon baptis, dia kembali ke pastoran dan bercerita kepada saya mengenai pengalaman menguji itu, yang bagi saya, bagi kita istimewa. Bapak itu ditanya, "Bapak,
kenapa Bapak ingin dibaptis masuk ke dalam gereja Katolik? Ini ujian. Tentu harapannya, jawabannya adalah karena saya percaya kepada Yesus, Juru Selamat. Atau karena saya percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau jawabannya begitu pasti lulus. Tetapi Bapak itu memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Beliau mengatakan, Romo, saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Coba ada di dalam katekismus apa enggak jawaban seperti itu? Tidak ada. Lalu di dalam rasa kaget, Romo itu melanjutkan, apa yang membuat Bapak senang melihat orang Katolik pulang dari gereja? Bapak itu dengan tulus menjawab, saya senang sekali Romo, karena umat Katolik itu kalau pulang dari gereja kelihatan rukun-rukun. Kelihatan, apalagi kalau rukun sungguh-sungguh. Silahkan sedikit melihat lebih jauh dari jawaban Bapak tadi. Tadi saya mengatakan, mengutip kitab suci hari ini, Roh akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudusnya tidak kelihatan di dalam peristiwa ujian baptis itu. Yang kelihatan adalah umat Katolik yang pulang dari gereja. Itulah caranya Roh Kudus membawa orang sampai kepada kebenaran. Bapak itu sampai pada kepercayaan bahwa Yesus adalah penyelamat. Percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Saya yakin kalau Bapak itu diuji mengenai Tritunggal yang Maha Kudus tidak akan dapat menjawab. Tidak perlu. Yang penting adalah merasakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih itu membuat umat Allah di paroki itu menjadi tanda petik kelihatan rukun. Itulah caranya Roh Kudus membawa kita menuju kesempurnaan kebenaran. Ada peristiwa lain lagi, ini kan contoh lokal. Sekarang contoh yang menyangkut seorang kudus. Orang kudus itu sekarang namanya Santa Teresia Benedikta dari Salib. Dia lahir di dalam lingkungan Yahudi yang saleh. Tetapi pada usia 15 tahun, nama aslinya Edith Stein. Nanti bisa dicari di Google. Pada usia 15 tahun, karena kecerdasan pikirannya, ia memutuskan untuk tidak beriman, meninggalkan agamanya Yahudi, menjadi orang humanis yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi sangat humanis, dia belajar ilmu filsafat, dan dalam Perang Dunia Kedua, dia menjadi perawat di medan perang, tempat pekerjaan yang sangat berbahaya. Tetapi tetap sebagai orang yang tidak percaya. Sampai pada suatu hari, Edith Stein ini melayat sahabatnya, seorang beriman yang baru saja kehilangan suaminya, meninggal. Rupa-rupanya, perjumpaan dengan sahabatnya, itulah tempat di mana Roh Kudus yang memimpin orang kepada kebenaran itu bekerja. Selanjutnya kemudian di dalam buku hariannya, dia menulis begini. Ketika saya berjumpa dengan sahabat saya yang kehilangan suaminya, saya melihat ketabahan ilahi. Yang ilahi tidak dia lihat. Yang ia lihat adalah sahabatnya yang sangat tabah menghadapi peristiwa itu.
Dan pada saat itu juga dia memutuskan untuk dibaptis masuk ke dalam gereja Katolik. Perjalanannya panjang. Lahir di dalam keluarga Yahudi dengan agama Yahudi, menjadi orang ateis, dan kemudian pada suatu saat perjumpaan dengan temannya, ia mengalami Roh Kudus yang berkarya dalam perjumpaan dengan temannya dan melihat ketabahan ilahi. Di dalam perjumpaan dengan sahabatnya itulah Roh berkarya, membawa dia kepada kesempurnaan kebenaran. Percaya kepada Yesus sebagai penyelamat, percaya kepada Tritunggal Maha Kudus, dan akhirnya dia masuk biara, pertapaan. Sekarang pertapaannya ada di Klender, Samadhi, itu ordo Karmelit yang tidak bersepatu, tetapi semua pakai sepatu, hanya namanya saja. Karmelit tidak bersepatu, tetapi semua pakai sepatu. Dan sesudah itu karena dia seorang Yahudi, dalam Perang Dunia Kedua dia dikejar-kejar, tertangkap di Belanda, dan akhirnya masuk kamp konsentrasi dan dibunuh di situ, menjadi martir. Roh membawa Edith Stein menuju kepenuhan kebenaran. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan merayakan Tritunggal Maha Kudus, kita tidak menghitung-hitung 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, bukan itu. Kita merayakan misteri Allah yang adalah kasih. Dan kita akan sampai kepada kepenuhan kasih itu karena kita percaya dibimbing oleh Roh Kudus lewat jalan-jalan biasa itu. Marilah kita berdoa, semoga umat Paroki Cengkareng dapat menjadi sarana Roh Kudus berkarya, membawa semakin banyak orang atau saling membawa kita masing-masing menuju kebenaran yang lebih utuh. Dengan cara apa? Itulah yang mesti kita cari. Kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, membawa orang, membiarkan diri kita dipakai oleh Roh Kudus, membawa orang sampai kepada kebenaran adalah dengan rajin berbuat baik.